Baik, terima kasih Prof. Jadi kalau bicara tentang ini ya, potensi energi di Indonesia memang seperti yang dikatakan Bapak tadi yang dari PLN Pak Haji, itu selama ini masih mengandalkan batu bara ya. Tapi tentu saja kalaupun kita menggunakan batu bara, nanti hasil sampingnya itu tentu saja masih bisa dimanfaatkan juga seperti tadi yang dikatakan Pak Jurun, bisa untuk konstruksi, bahkan di industri-industri yang besar itu gas SO2-nya itu bisa direcover, kemudian nanti menjadi produk murni kalsium sulfat yang bisa dimanfaatkan dan mahal harganya sebetulnya ya. Jadi kalau teknologi itu sudah bisa diterapkan, kita mendapatkan produk-produk samping yang sangat berguna. Di kalsium sulfat itu terjadi karena reaksi antara CaO, kapur tohor itu ya. Kemudian dengan ini atau CaCO3 bisa digunakan dengan SO2. Kita tahu bahwa umumnya batu bara yang ada di Indonesia itu kandungan sulfurnya itu cukup tinggi. Jadi kalau itu dibakar untuk pembangkit, maka dia akan teroksidasi menjadi SO2. Nah, SO2 itu kalau dibiarkan ke lingkungan akan menjadi pencemar, Pak Prof. Ya, dan itu nanti bisa naik ke atas, bisa menjadi hujan asam. Nah, oleh karena itu di industri-industri besar yang sudah modern, SO2 ini ditangkap. Nah, ditangkap oleh CaCO3 maupun oleh CaO menjadi CaSO4. Nah, kalsium sulfat ini produk samping yang sangat potensial karena dia mempunyai nilai ekonomis yang tinggi, bisa dijual. Jadi bisa untuk berbagai keperluan, untuk filler dan sebagainya. Makanya sekarang ini harusnya kita berpikir tuh industri itu ya zero waste gitu. Jadi zero waste, bagaimana caranya? Nah, selama ini kan kita memanfaatkan ada 3R, Prof. Tapi sekarang ada plus satu lagi, jadi 4R ya. Kalau 3R itu kan recycle, reuse, reduce. Nah, kemudian yang keempat ini ada rescue. Jadi ini khususnya untuk limbah-limbah yang kita bicara tidak industri ya Prof ya. Jadi contohnya saja misalnya kalau kita mempunyai hajat, kemudian ada kelebihan makanan, itu kan sebetulnya limbah. Nah itu kan bisa direscue. Jadi kalau misalnya di kota-kota besar seperti Surabaya, Jakarta, kemudian ada organisasi atau kelompok masyarakat yang bisa mengoptimalkan itu akan sangat luar biasa. Karena itu nanti tidak berakhir di tempat sampah, tetapi bisa didistribusikan ke misalnya ke panti asuhan misalnya. Nah ke panti-panti jompo, dikemas lagi tentunya ya. Jadi sangat menarik sehingga nanti tidak terbuang. Bahkan saya pernah baca itu ada beberapa keluarga itu yang berkomitmen. Jadi misalnya begini, makan malam terakhir jam 7. Nah setelah itu kalau ada sisa makanan, tentu saja ini yang masih layak dikonsumsi, mereka akan ngebel ke lembaga ini. Dia nanti yang akan mengumpulkan seperti itu. Nah itu sangat menarik sebetulnya menurut saya. Jadi artinya limbah itu tidak selamanya menjadi sesuatu yang merugikan. Bahkan banyak sekali yang sangat menguntungkan, baik bagi industri maupun masyarakat. Sebagai contoh misalnya industri peternakan ya Prof ya. Nah yang besar di Jawa Timur kan ada 2 ya kalau nggak salah. Nah itu sapinya itu ada sampai 11.000 ekor misalnya. Nah itu kotorannya itu bisa diubah menjadi biogas. Nah biogasnya bisa untuk menghasilkan listrik. Sehingga industri itu sudah tidak menggantungkan ke PLN misalnya seperti itu. Nah kalau kita bisa menggunakan seperti itu, setiap industri bisa mengidentifikasi kira-kira potensi limbahnya bisa dipakai untuk apa, itu akan sangat membantu PLN juga gitu. Jadi artinya PLN bebannya nanti bisa berkurang dan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat yang ekonomi bawah. Baik, terima kasih Prof. Ini dari paparan Pak Ajurun tadi saya menggarisbawahi ada 2 hal ya. Yang pertama faba ini kalau ditambah kotoran hewan, kemudian difermentasi itu akan menjadi pupuk yang sangat baik. Jadi ini kita kenal istilah ini sebetulnya sudah lama ya, ini disebut sebagai smart fertilizer. Jadi smart fertilizer itu pupuk yang diberikan itu tidak hanya pupuknya saja, tetapi dia itu ditambahkan carrier atau pembawa. Nah sifat pembawanya ini itu dimiliki oleh faba. Nah dugaan saya faba ini adalah material anorganik yang berpori, ya jadi porus. Nah sehingga kalau kotoran ternak tadi difermentasi itu tujuannya apa? Tujuannya mengubah partikel-partikel yang organik seperti N organik dalam bentuk protein atau P organik dalam bentuk senyawa-senyawa yang lain yang organik itu menjadi senyawa-senyawa anorganik.
Karena kita tahu bahwa tanaman ini hanya mampu untuk menyerap senyawa-senyawa yang dalam bentuk ion. Jadi misalnya N dalam bentuk NH4+, kemudian P dalam bentuk PO43-, ortofosfat dan sebagainya. Jadi tujuan fermentasi tadi untuk itu. Jadi sebetulnya untuk aplikasinya nanti secara praktis itu tidak harus menggunakan kotoran ternak, bisa juga ditambahkan pupuk-pupuk komersil. Ya, jadi tujuannya yaitu tadi. Jadi dia bisa menahan pupuk-pupuk itu sehingga kalau dia diaplikasikan ke lahan itu nanti yang keluar itu sesuai kebutuhan. Jadi tidak langsung hilang seperti yang saat ini dilakukan para petani itu kan kadang-kadang memupuk padi kemudian hujan datang, sudah hilang semua pupuknya. Tapi kalau kita menggunakan smart fertilizer, maka nanti pupuknya akan terabsorpsi istilahnya, jadi terserap, tertahan. Dia hanya keluar kalau dibutuhkan oleh tanaman. Nah, inilah keunggulan smart fertilizer. Tentu saja kami dari Pusat Studi Lingkungan dan Energi Berkelanjutan sangat tertarik dengan topik ini dan nanti insya Allah tentu saja kami ingin bekerja sama ya dengan PLTU melalui PLN ya tentu saja untuk mengembangkan material ini ya karena ini sangat menarik ya. Jadi ini sebetulnya sudah ada di pasaran smart fertilizer tapi bentuknya berbeda. Biasanya kita bisa juga gunakan seperti tanah liat yang dibakar, kemudian nanti dicelupkan ke dalam pupuk cair, ya itu juga bisa digunakan ya sebetulnya. Tapi dengan adanya faba yang sekarang bukan B3 ini sangat menarik ya. Jadi ini menurut saya ini berita yang menggembirakan bagi kita semua karena memang dari faba itu kita bisa memanfaatkan untuk banyak keperluan termasuk untuk konstruksi. Ya. Kemudian yang kedua yang menarik menurut saya adalah bahwa faba ini bisa diaplikasikan ke tanah yang sifatnya asam, misalnya tanah gambut ya, kayak di luar Jawa, Kalimantan, Sumatera, itu untuk menaikkan pH. Nah, selama ini tugas faba ini dilakukan oleh dolomit. Ya, jadi dolomit itu campuran CaCO3 dengan MgCO3. Memang sifatnya basah. Nah, ini menurut saya juga menarik kalau faba ini sifatnya basah. Nah, dugaan saya faba ini selain mengandung silika, ini juga mengandung oksida logam yang lain seperti Fe2O3 mungkin ya. Di sana ada CaO, ada Na2O, ada K2O yang memang membawa sifat basa. Dan ini menarik, ini bisa digunakan untuk menaikkan pH tanah yang sifatnya asam, misalnya tanah gambut. Ya, tanah gambut memang tanah yang dicirikan oleh sifat yang relatif asam. Makanya beberapa tahun lalu ada program besar-besaran untuk meningkatkan pH tanah ini dengan cara ditambahkan dolomit ya. Nah, kalau memang faba ini mempunyai kemampuan untuk meningkatkan pH tanah itu sangat luar biasa. Jadi ada dua hal ini Prof yang menurut saya sangat menarik terkait dengan faba untuk aplikasinya di dunia pertanian ya. Jadi untuk pengembangan smart fertilizer kemudian untuk menaikkan pH tanah. Ini beberapa tahun yang lalu saya pernah membaca aplikasi dari zeolit. Jadi zeolit ini juga salah satu lempung ya, mineral anorganik polimer yang digunakan untuk menggemukkan ternak atau sapi. Jadi zeolit ini sengaja ditambahkan ke makanan, kemudian harapannya di dalam saluran pencernaan nanti bakteri-bakteri yang dibutuhkan itu nanti akan terserap di zeolit. Kemudian zeolit ini juga akan meningkatkan digestion dari makanan ini karena dia fungsinya sebagai ini ya, penggerus ya. Sehingga makanannya menjadi lebih lembut. Dan itu nanti sari-sari makannya lebih mudah terserap oleh usus halusnya ternak ya. Dan itu memang sudah terbukti gitu. Nah, kalau memang faba ini mempunyai sifat-sifat yang mirip dengan zeolit dan tentu saja tidak toksik ya bagi ternak. Nah, ini bisa dilakukan penelitian di situ. Jadi sampai seberapa efektif faba ini bisa meningkatkan daya serap makanan oleh ini sari-sari makanan oleh ternak sehingga harapannya nanti pertambahan berat badannya terutama itu akan semakin cepat gitu. Nah, contohnya misalnya juga ini burung-burung kan kadang-kadang juga memakan pasir ya. Itu kan tujuannya juga untuk itu. Jadi untuk mengefektifkan pencernaannya. Jadi kira-kira mekanismenya seperti itu kalau di ternak ya. Makanya nanti perlu dicoba, diteliti apakah faba ini dengan ukuran tertentu. Jadi misalnya
diameternya berapa itu efektif sama dengan zeolit. Jadi kalau dilihat dari komposisinya itu kan didominasi oleh silika. Jadi SiO2 biasanya. Kemudian ditambah oksida-oksida. Cuman memang yang menjadi kekhawatiran itu mungkin ya oleh orang-orang yang berkecimpung di bidang lingkungan karena faba ini berasal dari batu bara dan batu bara itu berasal dari tanah. Itu sangat dimungkinkan di tempat-tempat tertentu itu memang bisa ada di sana terkandung logam-logam berat. Cuman karena tadi Pak Arjun sudah menjelaskan bahwa hasil TCLP itu menunjukkan bahwa dia tidak toksik, ya berarti aman gitu. Karena memang TCLP itu uji yang sangat dipercaya untuk menunjukkan bahwa suatu bahan itu beracun apa tidak gitu. Jadi menurut saya ini juga karakteristik dari faba ini dari satu PLTU ke PLTU yang lain itu pasti berbeda. Karena ini ya, karena sumber batu baranya juga mungkin berbeda. Tetapi secara umum kalau sudah diuji TCLP dan aman ya aman. Nggih, matur nuwun. Ya, kalau memang kami Nun Sewu di bidang kedokteran hewan ini memang untuk berkaitan dengan limbah itu ya memang dari peternakan ya. Kalau kita lihat peternakan-peternakan yang sudah ada di Jawa Timur ya, kalau kita lihat di Jawa Timur saja beberapa peternakan sapi perah itu sudah melakukan inovasi-inovasi yang seperti disampaikan oleh Pak Ganden tadi. Jadi terutama limbah-limbah kotoran itu sudah dilakukan suatu upaya supaya tidak dibuang sia-sia dan tidak menimbulkan tidak bermanfaat begitu ya. Jadi biogas itu sudah dibuat seperti saya lihat di KUD Tani Wilis Sendang Tulungagung gitu ya. Itu adalah KUD sapi perah yang cukup besar di Jawa Timur. Itu sudah memanfaatkan teknologi biogas ini untuk listrik ya. Jadi listrik di daerah di sana itu juga sudah menggunakan biogas. Selain itu juga produk lainnya adalah membuat pupuk kandang sendiri sehingga tanaman-tanaman yang ada di sana karena kan juga menyiapkan lahan untuk hijauan pakan ternak ya. Jadi pakan ternaknya itu pupuknya juga berasal dari pupuk kandang yang sudah disiapkan oleh masing-masing peternak yang tergabung di dalam KUD Tani Wilis seperti itu ya misalnya. Kemudian beberapa KUD yang lain seperti di daerah Grati, di daerah Nongko Jajar, kemudian di daerah Pujon itu semuanya sudah mengupayakan biogas itu adalah sebagai sarana yang penting untuk pembangkit listrik di sana gitu ya. Jadi saya rasa memang pengolahan limbah dari kotoran ternak ini sudah dijalankan ya, sudah dijalankan di kelompok-kelompok ternak yang ada di Jawa Timur yang saya amati ya, karena kan memang saya sering melakukan pengmas bersama dengan teman-teman fakultas di beberapa tempat itu sudah melakukan proses-proses pengolahan limbah ini dengan membuat biogas untuk kegunaan atau kemanfaatan di daerah tersebut. Saya rasa cukup enggak mahal kok Bapak, enggak mahal. Artinya biasanya kan tidak langsung dipakai ya. Jadi kotoran yang segar itu tidak langsung bisa digunakan karena harus dibuang dulu amoniaknya. Jadi harus melalui proses pemanasan dan sebagainya atau dikeringkan begitu ya. Kemudian kalau penggunaan pembiayaannya juga tidak terlalu mahal gitu ya. Karena memang saya tidak di bidang itu ya, artinya proses teknologinya gitu ya. Tetapi saya lihat peternak bisa menjalankan itu dengan baik dan tidak mengurangi kos untuk biaya produksi gitu ya.
Jadi saya rasa ini cukup menarik ya, sangat menguntungkan bagi peternak. Terkait dengan penambahan faba ini di kotoran sapi, apakah mungkin ini tadi yang dijelaskan adalah di salah satu daerah saja, nggih Bapak nggih. Apakah itu sudah disosialisasikan di semua daerah gitu ya? Yang pertama, kemudian yang kedua, apakah mungkin ini dengan masukan dari Pak Ganden tadi bahwa faba ini adalah penambahan faba di dalam kotoran sapi ini merupakan bentuk smart fertilizer gitu ya. Jadi justru bisa memberikan nilai tambah apabila itu pupuk itu diberikan kepada tanaman. Kalau menurut saya, apakah ini sudah ada penelitian, gitu ya? Penelitian bagi saya rasa cukup menjadi peluang bagi para mahasiswa untuk melakukan penelitian tentang kemanfaatan atau keuntungan dari pupuk yang ditambahkan dengan faba ini dengan pupuk kandang biasa gitu ya. Apakah ada hasil yang signifikan pada tanaman yang diberikan dengan pupuk yang diberikan dengan faba ini. Nah, ini mungkin peluang bagi para mahasiswa untuk melakukan suatu kajian penelitian yang pertama. Kemudian yang kedua, mungkin di bidang kedokteran hewan itu juga ada salah satu upaya menanggulangi kondisi musim ya. Musim yang seperti musim kemarau ya. Pada musim kemarau itu biasanya kan kita kesulitan untuk mendapatkan pakan hijauan ya, pakan hijauan. Nah, pada musim kemarau itu banyak tanaman-tanaman yang limbah seperti limbah damen ya, jerami padi, jerami jagung gitu ya. Nah, kalau diberikan hanya itu saja pada ternak itu nilai gizinya sangat rendah gitu ya. Yang sudah dijalankan adalah pemanfaatan limbah hijauan ini dengan cara dibuat silase atau bentuk hay gitu ya. Ini adalah kalau silase itu limbah, misalnya limbah jerami jagung, kemudian dimasukkan di dalam suatu tempat tertentu dengan kepadatan tertentu, dibuat kedap gitu ya. Kemudian dalam kurun waktu tertentu, dan ini kalau hasilnya bagus itu adalah dengan biasanya warnanya masih kehijauan, baunya itu harum gitu ya, dan diberikan pada sapi itu, pada hewan ternak itu mau, jadi palatabilitasnya itu bagus ya. Nah, terkait tadi kalau dihubungkan dengan pemanfaatan faba, apakah faba ini juga bisa gitu ya, bisa digunakan menjadi salah satu supporting gitu ya dalam proses pembuatan hay atau mungkin silase yang ini sangat bermanfaat bagi peternak apabila itu mempunyai nilai gizi yang bertambah gitu ya, bisa meningkatkan nilai gizi yang bagus untuk ternaknya nantinya. Mungkin ini yang perso tentang kimia ini Pak Ganden ini ya. Jadi kalau tadi ke Pak Ajrun itu saya ingin menanyakan tentang apakah sudah ada atau sudah disosialisasikan ya penggunaan faba kotoran sapi ini sebagai pupuk ya di daerah-daerah lain. Kembali ke fly ash bottom ash ini sebetulnya. Jadi gini Prof. Awitra, fly ash bottom ash ini menjadi salah satu substitusi material dalam bidang konstruksi. Jadi dia menggantikan salah satu fungsi material yang ada. Jadi banyak kita sudah gunakan di antaranya untuk bidang konstruksi, bidang pertanian, bidang pertanahan untuk stabilisasi lahan maupun pembenah tanah, sama satu lagi bidang energi sebagai materi backfilling untuk pengisi lubang bekas tambang. Nah, ini yang pernah kita lakukan dan ini semakin kita masifkan pasca PP 22 2021.
Dan terkait dengan EBT, jadi energi baru terbarukan, Faba ini mendukung salah satunya di sektor konstruksinya pada proses pembangunannya dalam hal untuk sebagai substitut material. Kita sebagai operator ketenaga listrikan selain fungsi menjalankan, kita juga mengembangkan riset-riset yang memang mendukung ke arah pengembangan EBT. Jadi ada beberapa proyek yang kita inisiasi dalam skala kecil dalam rangka untuk melakukan upaya-upaya pengembangan EBT. Misalkan kayak PLTS waktu itu di PLTA Cirata, atau mungkin yang kelas 1 MW ataupun kelas-kelas yang lebih kecil dari itu. Baik, jadi alhamdulillah hari ini tadi ada informasi yang cukup menarik. Peresmian PLTA di Sulawesi 550 MW dan 90 MW. Dan sampai saat ini PLTA cukup memegang peranan cukup penting di energi baru terbarukan selain panas bumi. Terus ada PLTS juga yang kita berproses terus di beberapa daerah, dan kita rencana saat ini sedang konstruksi di PLTA Cirata untuk 150 MW peak hours. Yang paling dominan yang besar-besar itu sementara Prof. Awitra. Jadi kendala salah satu yang menjadi catatan adalah untuk EBT ini ketersediaan, jumlah maksimal, dan sustainability. Jadi alam itu tidak semudah kita atur, Prof. Awitra. Jadi jumlahnya harus menyesuaikan dengan kondisi alam, sama dengan curah hujan, sama dengan panas. Itu kita mengikuti apa yang menjadi pola alam. Saya mengutip yang disampaikan Pak Menko Marinvest, jadi kelak bisa jadi PLTU bukan pembangkit yang murah lagi karena ada penerapan pajak karbon per Mei 2022. Jadi April 2022. Sama dengan kasus EBT bisa jadi menjadi saat ini menjadi sesuatu yang mahal karena jumlahnya yang masih terbatas. Ketika nanti mass product tidak menutup kemungkinan harganya akan semakin murah. Jadi sama dengan proses ketika nanti supply demand-nya sudah meningkat, supply-nya meningkat, terus otomatis nanti harganya juga akan lebih murah. Dan moga-moga harapannya tarif darah listrik juga akan mengikuti sesuai dengan proses bisnis harga pokok produksi yang berjalan. Jadi itu konsep pemahamannya cukup makro sekali, Pak Prof. Rahwita, tidak hanya secara teknis dalam konteks pembangunan pembangkit itu sendiri. Hidup itu pilihan. Ketika tidak ada pilihan, mau tidak mau artinya kita harus memilih kondisi yang memang itu menjadi sebuah pilihan tunggal. Dan saat ini isu tentang energi baru terbarukan menjadi salah satu isu yang memang paling santer dibahas. Salah satunya dalam rapat nanti konferensi G20 di Bali. Teman-teman di Bali kita juga lagi mengoptimalkan. Di Bali salah satunya adalah kebijakan pembangkit non fosil, terus penggunaan mobil listrik, ya, penggunaan PLTS kita galakkan di sana. Ada beberapa hal yang mungkin kita bisa share. Jadi yang pertama memang kondisi alam dan keterbatasan jumlah pembangkit terutama untuk daerah-daerah 3T, jadi yang terluar, terisolir, terjauh. Jadi memang belum semuanya menjangkau, tapi rasio elektrifikasi kita yang sudah hampir 99% lebih lah harapannya. Itu yang pertama. Yang poin kedua memang sistem keandalan jaringan dan sistem pemeliharaan dari sistem peralatan kita yang mensuplai itu. Dengan melakukan kegiatan optimasi pemeliharaan, memastikan bahwa tidak ada gangguan, itu menjadi salah satu upaya-upaya. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa jika ada sistem yang harus jadi istilahnya kalau dalam konsep aliran air itu ada backbone, jadi ada tulang utama. Ketika yang kolaps itu adalah pembangkit yang paling besar, otomatis biasanya pembangkit yang paling kecil akan agak kelabakan. Tapi kalau pembangkit kecil yang mungkin yang pemeliharaan keluar dari sistem, kita masih bisa dibantu untuk itu. Dan harapannya kita dari Semarjin lah, ada sistem yang bisa membackup jika unit sedang melakukan pemeliharaan. Sama dengan di kasus kemarin pernah ada pemadaman di Jakarta atau di Pulau Jawa, kurang lebih seperti itu. Tapi ke depan harapannya blackout itu akan semakin kita minimalkan. Tadi kebetulan disinggung 3T, salah satu program kita adalah didieselisasi. Jadi kita menggantikan pembangkit mini kita yang PLTT dengan pembangkit EBT PLTS. Jadi itu harapannya dari salah satu program untuk peningkatan kapasitas daya mampu sama program net zero emission dengan mengganti dengan PLTS. Tadi sempat disinggung di awal bahwa PLTU sesuai dengan RPTL sampai 2028 masih cukup dominan 50%. Dan kebetulan kami dari PLN mengoperasikan 46 PLTU di seluruh Indonesia. Dan kita di Jawa Timur ada 3 PLTU. Ada dari paling timur kita punya PLTU Paiton,
Di sisi selatan kita punya PLTU Pacitan, dan di sisi utara satu lagi kita punya PLTU Tanjung Arwara yang ada di Tuban. Nah, PLTU itu akan menghasilkan fly ash dan bottom ash. Ini adalah fly ash dan bottom ash. Beda bentuknya tapi sama. Ini merupakan sama-sama sisa pembakaran batu bara. Kalau fly ash bentuknya lebih seperti bubuk, kalau bottom ash bentuknya seperti granul. Ini kurang lebih singkat, jadi hasil pembakaran yang ringan lewat ke atas dari ESP, ditangkap oleh elektrostatik precipitator, dia akan turun jadi fly ash. Sedangkan yang di bawah dari boiler karena bebannya berat, dia bentuknya granul, dia akan jadi bottom ash. Antara fly ash dan bottom ash sama, mempunyai hampir satu kesamaan. Jadi sama-sama mengandung silika. SiO2, Al2O3 sama Fe2O3. Silika itu digunakan oleh salah satu material konstruksi dan digunakan juga oleh pupuk. Jadi nanti faba juga bisa digunakan untuk bahan konstruksi, juga bisa digunakan untuk bahan pupuk. Nanti kita bisa lihat di beberapa produk. Ini kurang lebih bentuknya. Nah, alhamdulillah ini yang tadi kita sampaikan, kita punya regulasi baru PP 22 tahun 2021 yang sekarang menyatakan menggolongkan fly ash dan bottom ash ini bukan sebagai limbah B3 lagi, tepatnya sebagai limbah non B3 terdaftar. Salah satu poin penting di sini adalah utilisasi yang lebih bisa dioptimalkan dibanding kita melihat di PP 101 2014. Ini singkat aja, jadi ini ada beberapa produk fly ash. Kebetulan yang dari PLTU sudah digolongkan sebagai limbah non B3 terdaftar. Ini gambaran, kita punya 46 PLTU di beberapa pulau besar, mulai di Jawa ada 13, di Sumatera ada 13, ada 6 di Kalimantan, ada di Sulawesi, ada di Pulau Tidore, di Kepulauan Maluku, ada 1 di Holtecam milik PLN, di Nusa Tenggara Barat ada 2, di Nusa Tenggara Timur juga ada, di Bolok Kupang. Ini gambarannya mungkin kita lewati kualitas, jadi mungkin rekan-rekan yang lama berkecimpung di konstruksi insya Allah sudah cukup mafhum, sudah cukup memaklumi tentang pemakaian fly ash dan bottom ash ini. Ini gambar, jadi kita lihat tentang pemanfaatan. Pemanfaatan kita selama ini mengacu kepada beberapa referensi praktis, baik itu referensi nasional, hasil kajian maupun referensi internasional yang selama ini ada. Baik itu dari misalkan yang kalau referensi hasil kajian dari universitas biasanya dari para research, peneliti, atau yang nasional kita bisa mengambil SNI atau data rujukan dari Kementerian PUPR. Ini beberapa produk yang sudah kita lakukan, kita lewati. Nah, ini yang menarik. Jadi sampai hari ini kita sudah melakukan dari PLN sudah melakukan pembangunan hampir 100 unit lebih lah ini, 100 unit rumah, baik bedah rumah maupun pembangunan rumah dengan menggunakan faba. Ini kita juga lihat kita bisa temui di PLTU Paiton, di PLTU Pacitan. Kebetulan kalau di Tuban belum pernah ada. Terus kita sudah membangun hampir dari 16 km menggunakan faba untuk jalan beton. Yang selanjutnya kita sudah melakukan pembuatan tetrapod di 6 PLTU dan yang terakhir pemberdayaan 97 UMKM. Data ini seminggu yang lalu, insya Allah per hari ini sudah bertambah. Tadi sempat ditanyakan oleh Pak Ganden, apakah ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat? Sangat bisa, dan kita memberikan kesempatan seluas-luasnya. Insya Allah faba non-fresh kita berikan gratis, jadi ini akan jadi menarik. Silahkan nanti mulai dipersiapkan kalau punya UMKM, punya batako, punya paving, atau bahkan ingin buat pot, buat kanstin, buat usaha-usaha yang berbau konstruksi, silahkan nanti kontak dengan PLN terdekat, kita akan bantu untuk mendapatkan faba dari PLTU terdekat. Jadi misalkan di seputaran PLTU Tuban, PLTU Pacitan, dan PLTU Paiton. Ini prinsip yang kita lakukan. Jadi tadi disampaikan rescue, kalau Pak Gandan rescue, kita berarti tambah satu renewable, jadi reduce, reuse, recycle, rescue, jadi kita selamatkan ini yang sebetulnya tidak perlu jadi limbah, dan yang terakhir renewable, jadi ini bisa digunakan lagi untuk mendukung kegiatan-kegiatan yang memang berkelanjutan. Dan dari prinsip pemanfaatan kita masih megang 4M, mudah, murah, mutu, dan masif. Jadi walaupun mudah dan kita upayakan murah, kita tetap memperhatikan mutu dan kita harapkan ini akan semakin masif. Kebetulan di Jawa Timur sudah banyak kegiatan-kegiatan, terutama yang menjadi inisiator pertama adalah PLTU Pacitan. Di sana sudah kita lihat hampir 1 km lebih jalan beton yang dibangun dengan
faba dengan kandungan hampir lebih dari 70%. Dengan kekuatan yang sangat layak, sudah dilewatin beban 30 ton, nggak ada masalah. Saya percepat. Ini beberapa contoh, jadi kita sudah lakukan pembuatan tetrapod breakwater di laut. Intinya semua produk beton lah, produk beton. Nanti ada beberapa permanfaatan yang lain. Ini produk beton. Ini tetrapod yang sudah kita lakukan di PLTU Pacitan untuk kelas 11 ton, 12 ton. PLTU Belitung itu untuk kelas setengah ton, ya untuk setengah ton. Terus di PLTU Jepara untuk kelas 1 ton. Ada lagi masih di Rembang itu yang kelas 1 kintal 120 kg, di PLTU Lontar yang setengah ton, dan yang di PLTU Pangkalan Susu di kelas setengah ton. Jadi ini beberapa produk tetrapod yang sudah kita lakukan. Ini rata-rata menggunakan faba di atas 50%. Jadi bisa dibayangkan dulu selama ini fly ash bottom ash itu cuma ditumpuk, dan sekarang ternyata bisa kita utilisasi. Nanti akan lebih menarik lagi insya Allah. Jadi ini yang salah satu yang cukup menarik Prof. Prawitra. Jadi kita membuat tetrapod yang dilobangin. Tetrapod ini kita taruh di laut. Lobangnya itu kita isi dengan tanaman bakau, dan alhamdulillah sudah 2 bulan sampai hari ini bakaunya bisa tunas. Ini adalah tetrapod yang kita lakukan di PLTU Rembang. Jadi kita membuat tetrapod breakwater yang dilobangin dan bisa digunakan untuk media tanam bagi tanaman bakau. Jadi kalau misalkan ombaknya gede, kita bisa taruh karena bakaunya ada berpegangan pada tetrapod itu sendiri. Next. Ini adalah inisiator pertama jalan beton di seluruh PLN Group. Jadi jalan beton yang dibangun dengan faba 70% di PLTU Pacitan. Sampai hari ini panjangnya sudah 1 km lebih, dan ini terus berlanjut di beberapa desa-desa. Artinya jalan yang dulu makadam, kondisinya mungkin kerikil kalau hujan masih becek, sekarang kondisinya jadi mulus. Seperti mungkin, mohon maaf kita mengambil analogi yang seperti gampang kita lihat di jalan tol itu. Nanti kita lihat beberapa jalannya. Ini beberapa contoh, ada video, cuman kalau nanti kita setel videonya di belakang. Ini beberapa yang kita lakukan di PLTU Asam-Asam, di PLTU Sebalang. Sebalang itu di Sumatera Selatan. Ini ada di beberapa jalan-jalan desa di Belitung. Ini yang kita lakukan. Nanti ada beberapa jalan-jalan yang ada di Jawa Timur juga. Ini sama, pengecoran jalan-jalan di desa. Jadi ini yang di PLTU Pacitan. Ini yang sama tadi. Di Pacitan kebetulan yang paling masif. Jadi sudah sampai nyempetuh ke daerah Trenggalek. Ini di Pacitan, desa kedua, bisa dibayangkan jalan yang dulu makadam, kondisinya yang paling sebelah kiri, sekarang jadi paling sebelah kanan. Truk-truk tebu itu bisa lewat, kendaraan niaga bisa lewat dengan begitu mudah dan tidak khawatir dalam kondisi hujan. Dan ini menarik karena kandungan fabanya 73%. Dan silahkan para pendengar radio di sini, kalau dekat dengan PLTU membutuhkan untuk pembangunan jalan, silahkan mengambil faba dari tempat kita. Kita berikan free untuk faba non-freshnya. Silahkan diambil. Ini adalah yang kita lakukan di PLTU Paiton 12. Ini jalannya kurang lebih sepanjang 150 meter, persis di samping kantor kecamatan Besuki. Jadi itu ada jalan persis di samping temboknya, itu ada jalan beton, itu digunakan dengan faba 70%. Ini yang di PLTU Ambrang, sebentar kecepatan. Ini di PLTU di Minahasa. Jadi jalan yang dulu tanah, kemudian kita cor dengan beton, sekarang Innova lewat, truk lewat, mudah dan nggak perlu khawatir ada becek lagi. Ini jalan yang kita lakukan, mohon maaf, di salah satu instansi di PLTU Pacitan. Jadi komplek perumahannya kita cor dengan jalan cor beton. Jadi yang dulu jalannya mungkin masih agak bekas aspal tapi nggak terawat. Sekarang kita cor mulus. Kebetulan yang foto paling sebelah kanan itu adalah pimpinan dari institusi ini. Jadi beliau sendiri yang memberikan testimoni, cukup puas. Nanti ada beberapa videonya. Ini singkat. Ini di PLTU Tanjung Jati Jepara. Ini jalan kampung. Bisa sekarang kita lakukan pengecoran dengan fly ash bottom ash. Terus ini sama, masih di Pacitan. Jadi di Pacitan itu cukup terus bergulir dari satu desa ke desa yang lain. Ini juga sama, kandungannya malah 79%. Jadi bisa dibayangkan kita bisa menghemat untuk material yang lain, baik pasir, kerikil maupun yang lainnya.
Nah ini cukup menarik, ini adalah fly ash yang digelar di salah satu halaman rumah seseorang di Kalimantan Tengah, cuman digelar di atasnya ditaburi semen dan kemudian mengeras dan bisa diparkiri untuk kendaraan. Ini benar-benar kondisi yang kita potret dari kondisi yang ada di lapangan. Ini di PLTU Adipala, ini bahkan tembus ke 400 hasil lab dari Universitas Unsud Jenderal Sudirman. Jadi kita lakukan lab coring, kita cek hasilnya tembus sampai ke 400. Jadi ke 400 mungkin sudah mendekati kualitas yang jalan-jalan highway lah, yang selama ini ada sering kita lihat, kita lewatin. Ini di Sumberjo Pacitan, ini merupakan proyek yang kelima. Saya dengar sudah proyek ke-6, jadi ini jalan yang kondisinya paling kiri, yang bebatuan itu yang masih makadam, sekarang jadi mulus, jalan seperti jalan beton pada umumnya. Ini kebetulan kita membantu korban gempa di Kabupaten Pandeglang, Lebak, Banten kemarin yang gempa sampai 6,7. Jadi fly ash bisa digunakan untuk spesi atau campuran luluh kalau bahasa Jawa. Plester lah istilahnya. Termasuk pembuatan bata ringan dari fly ash dan bottom ash. Kebetulan dari fly ash dan bottom ash semuanya. Ini digunakan untuk plesteran di jalan pembuatan gorong-gorong dari 200 meter. Ini menyusul akan penyusunan untuk 150 meter untuk pembangunan bahu jalan yang lebar 1 meter ini. Ini sama, fabanya sampai 70%. Jadi bisa dibayangkan bagi rekan-rekan yang dekat dengan PLTU yang ingin melakukan pembangunan infrastruktur, itu 70% sudah kelihatan. Silahkan ambil free di tempat kita untuk faba non-fresh, silahkan. Ini adalah sinergi BUMN antara PLN dan BNI. Jadi BNI ada program untuk pembangunan jalan desa. Kebetulan fly ash bottom ash non-freshnya ngambil dari PLTU Jeranjang. Masih banyak contoh. Ini ada di PLTU Lontar Tangerang sama. Hari ini kita melanjutkan tahap 2 pembangunan 200 meter jalan beton fly ash bottom ash di area hunian pengungsi korban Gunung Semeru di Lumajang. Jadi kita sudah membangun 125 meter, dan alhamdulillah hasilnya sangat bagus sekali, sangat layak, nanti ada videonya. Sudah kita uji di lab salah satu universitas yang ada di Surabaya, hasilnya mencapai K300. Jadi ini kita pakai prinsip 4M, murah, mudah, mutu, dan masif. Ini sama masih di Teluk Balikpapan, di kota Balikpapan, hampir banyak contoh-contoh. Ini adalah salah satu jembatan pertama yang dibangun dengan fly ash 70% di kota Belitung, di Pulau Belitung. Ini yang menarik, ini tadi saya sampaikan, jadi pembuatan UMKM untuk misalkan pot bunga menggunakan bahan dasar beton, itu bisa menggunakan untuk beton slab, untuk beton yang pasangan pagar itu apa istilahnya kalau rekan-rekan pemborong menggunakan itu bisa menggunakan fly ash dan bottom ash kita. Ini U-ditch untuk payung, gorong-gorong, kanstin, paving block, tetrapod, batako dan segala macam. Silahkan gunakan fly ash dan bottom ash yang ada di tempat kita. Ini sama di PLTU Labuan di Pandeglang untuk pot dan segala macam. Ya, ini contoh-contoh dari 97 UMKM yang sudah bermitra dengan kita. Jadi ada 3 kelebihan dengan menggunakan faba PLTU. Yang pertama dia lebih padat batako pavingnya. Yang kedua tekstur warnanya berbeda, dan yang ketiga jelas dia mendapatkan substitusi material karena dari kita diberikan gratis. Kita juga bersedia mendampingi untuk proses pembuatan uji trial pertama, kedua silahkan. Tapi hampir semuanya rata-rata cukup puas menggunakan fly ash dan bottom ash yang ada dari PLTU. Kita sudah banyak melakukan ini terutama di PLTU Pacitan, sekitar Pacitan, Trenggalek dan segala macam. Ini sudah contoh-contoh, jadi kita bukti ini di Kabupaten Trenggalek sama. Ini di PLTU Labuan Angin di Tapanuli. Ini di PLTU Jeranjang di Mataram, sama UMKM. Ini bahkan UMKM-nya datang sendiri, Mbak, pick up sendiri, ngambil sendiri, saking semangatnya. Ini bukan rusuh, bukan demo, tapi memang kami izinkan, jadi memang diizinkan untuk mengambil. Di Sumbawa Barat, ini di Sawah Lunto, di Sumatera Barat, ada satu yang menarik tadi yang sempat disinggung oleh Prof. Panca, Pak Gani. Jadi fly ash yang mengandung silika itu kita campur dengan kotoran sapi, kita fermentasi dan digunakan sebagai pupuk. Nanti ada gambarnya di sini. Nah, ini di PLTU Tarahan di Lampung.
sama ini BLTU Tenayan di Pekanbaru, jadi pengusaha UMKM untuk batako, paving, bata ringan, beton slab, beton untuk pagar itu apa istilahnya, beton pagar itu sudah menggunakan faba kita. Ini di Ropa Ende Flores. Ini di Bengkayang itu arah ke Singkawang. Bengkayang ini juga menggunakan faba dari PLTU Bengkayang. Terus ini yang tadi menarik disampaikan, faba dicampur dengan kotoran sapi difermentasi, kemudian dibagikan ke warga jadi pupuk faba campur kotoran sapi. Ini sudah dilakukan di beberapa UMKM di sekitar PLTU Ombilin di Sawah Lunto. Ini di Balikpapan sama satu lagi yang menarik adalah stabilisasi lahan pada proyek Kemen PUPR di Kabupaten Kapuas di Provinsi Kalimantan Tengah. Jadi untuk pembuatan subgrid dan subbase menggunakan fly ash dan bottom ash dari PLTU Pulang Pisau. Ini yang terbaru kemarin 2 hari yang lalu, Bapak Pangdam Namula Warman menggunakan fly ash berdasarkan hasil penelitian tim TNI AD. Jadi fly ash yang sifatnya basah itu ditaruh pada lahan yang sifatnya asam, sehingga kita mendapatkan lahan yang pH-nya netral, dan diharapkan lahan tersebut bisa produktif dan bisa digunakan untuk bercocok tanam untuk mendapatkan produktivitas dari lahan tersebut untuk pertanian. Ini beberapa daftar dari daerah-daerah yang sudah kita lakukan. Hari ini tadi pagi saya mendapatkan kabar dari Banyuwangi, dari rekan-rekan Dinas PU Banyuwangi, jika hasil uji untuk beton, paving, dan batako alhamdulillah cukup bagus di atas K180. Yang paling rendah bahkan ada yang K300 lebih menggunakan faba dari PLTU Paiton. Jadi ada 2 hal yang ingin saya share. Yang pertama, PLN Group sudah pernah melakukan penelitian untuk penggunaan faba sebagai pupuk. Yang pertama kebetulan dilakukan di PLTU Ombilin, yang kedua juga di wilayah Sumatera bagian selatan. Dan saat ini sedang proses bekerjasama dengan Departemen Badan Penelitian Balitbang Pertanian untuk melakukan standarisasi penggunaan faba sebagai pupuk. Yang pertama. Yang kedua, saya juga alhamdulillah bertemu dengan Pak Ganden dan kita hari ini dapat ilmu baru, jujur. Saya baru ngerti ternyata kompos sapi campur faba itu jadi smart fertilizer. Dan ini baru berjalan di satu PLTU, di PLTU Ombilin saja. Insya Allah kita tindak lanjuti dan kita kembangkan. Kalau ada rujukan akademisnya, ada rujukan logisnya, tentu akan bisa lebih masif dan harapannya ini bisa lebih memberikan manfaat buat masyarakat. Seperti kita ketahui kalau ini jadi pupuk tentunya juga akan jadi sirkular ekonomi bagi masyarakat, terutama dengan pupuk kita bisa memberdayakan agrikultur kita, pertanian di Indonesia. Jadi kalau kita flashback kepada PP 101 2014, faba ditetapkan sebagai limbah B3 bukan karena sifat kimia atau karakteristiknya, tapi karena jumlahnya. Jadi salah satu buktinya dari statement itu adalah hasil uji TCLP, total karakteristik prosedur, dan LD50, little dose sama uji subkronis membuktikan bahwa ini bukan limbah beracun. Itu bukti yang sangat otentik sehingga PP22 itu mencabut status faba sebagai limbah B3. Insya Allah itu jawaban cukup akademis, cukup logis dan bisa dipertanggungjawabkan. Alhamdulillah kita sudah melakukan hampir di 16 km dan mohon maaf kita juga nggak ingin menyinggung kemana-mana, tapi salah satu hampir semua produk beton, jadi yang digunakan, kita agak sulit menyampaikan produk material satu itu. Jadi ya salah satu produk material dalam konstruksi itu juga menggunakan campuran faba, fly ash. Jadi nantilah sambil belajar sambil dibuka. Jadi fly ash itu juga jadi final material mixing di salah satu produk konstruksi. Jadi termasuk jembatan Suramadu itu ketika saya masih kuliah tahun 95 dulu di Surabaya itu juga menggunakan faba. Jadi tidak hanya sekarang, tapi era yang dulu juga sudah. Dan alhamdulillah memang sampai hari ini memang tidak ada kendala. Sebetulnya secara kandungan kimia akan lebih berbahaya produk-produk yang merupakan turunan karbon. Jadi kita nggak ingin nyebut nanti biar juga nggak gaduh, biar kondusif semuanya.
ini bukan tidak se ekstrim itu. Jadi yang mungkin sering dilewatkan jalan, ada jalan beton, ada jalan yang bukan beton. Jalan yang bukan beton yang banyak di jalan-jalan itu dari bahan lebih berbahaya. Jadi salah satu parameter limbah V3 itu karena berbahaya, beracun, mudah terbakar, mudah korosif. Produk yang ada itu di jalan-jalan itu kalau dengan bakar malah bisa terbakar. Tapi faba ini sudah tidak bisa karena urban karbonnya sudah cukup rendah di bawah 2%. Itu secara tinjauan secara chemical dan lingkungan. Bagaimana cara mendapatkannya? Jadi gampang, Bapak tinggal mengajukan untuk mendapatkan faba non-fresh kita ke PLTU terdekat atau ke salah satu unit PLN. Bapak silakan hubungi, insya Allah sekarang juga sudah jadi programnya PLN Group. Semuanya faba non-fresh dibagikan ke seluruh masyarakat gratis, Pak. Faba non-fresh. Jadi faba non-fresh ini banyak bisa digunakan seperti tadi kita sebutkan. Untuk UMKM, untuk jalan beton, untuk kantin dan segala macam. Dan alhamdulillah sampai hari ini kita diberikan kemudahan, diberikan banyak keberkahan, belum ada yang gagal dari 46 PLTU yang melakukan uji coba pemanfaatan faba. Saya bangun rumah saya tahun 2006. Waktu itu tukang itu kalau di desa-desa biasanya nyebutnya play as. Play as itu ya fly ash. Jadi sebetulnya sejak dulu fly ash itu sudah beredar di toko-toko bangunan. Jadi kalau Bapak datang ke toko bangunan biasanya ada fly ash yang dijual kemasan 10 kg, yaitu fly ash yang tadi kita diskusikan.